Di markas besar PBB, suasana panas banget hari Rabu kemarin. Presiden Majelis Umum PBB nyindir habis penggunaan hak veto terbaru Amerika Serikat yang lagi-lagi ngeblok resolusi gencatan senjata buat jalur Gaza. Menurut dia, aksi kayak gini bikin kredibilitas PBB sendiri makin goyah. Kesannya, organisasi internasional yang mestinya jadi tumpuan harapan dunia malah jadi mandek gara-gara satu negara bisa ngerem keputusan kolektif 14 negara lain. Dia ngejelasin kalau veto itu bukan sekadar keputusan teknis. Efeknya gede banget, terutama buat orang-orang yang lagi terjebak dalam konflik. Buat warga Gaza yang setiap hari hidup di tengah bom, blokade, dan krisis kemanusiaan, PBB itu ibarat lampu kecil di ujung lorong gelap. Tapi begitu ada veto, cahaya kecil itu langsung padam. Harapan buat dapat perdamaian, bantuan, atau sekadar jeda dari penderitaan langsung pupus. Makanya, kalau veto terus dipakai buat ngehambat langkah nyata, otomatis yang kena bukan cuma masyarakat konflik, tapi juga kredibilitas PBB itu sendiri. Presiden Majelis Umum PBB, Annalena Baerbock, menekankan kalau kondisi Gaza sekarang justru tipe krisis yang seharusnya bikin PBB bergerak cepat. Dia bilang, justru karena nggak ada aksi nyata, lembaga ini kelihatan makin lemah. Intinya, kalau PBB gagal nunjukin fungsinya, kepercayaan publik global bisa hancur. Yang menarik, Denmark waktu itu ngajuin rancangan resolusi gencatan senjata atas nama 10 anggota terpilih Dewan Keamanan PBB. Negara-negara yang dukung diantaranya ada Aljazair, Yunani, Guyana, Pakistan, Panama, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia, sampai Somalia. Hasil votingnya jelas banget, 14 dari 15 anggota setuju, artinya hampir semua sepakat. Tapi begitu giliran Amerika Serikat ngeluarin veto, ya udah resolusi itu otomatis batal. Dan ini bukan pertama kalinya AS ngejalanin pola yang sama. Tiap ada draft gencatan senjata soal Gaza, ujung-ujungnya selalu diblokir. Dalam pandangan Presiden Majelis Umum tadi, dampak dari pola veto semacam ini tuh serius banget. Dia bilang, PBB jadi kelihatan kayak lembaga yang gak mampu ngerespon saat dunia butuh. Kalau dipikir-pikir, bener juga sih, Gaza tuh kan udah lama jadi titik api konflik. Ribuan korban sipil jatuh, rumah-rumah hancur, krisis kemanusiaan makin parah. Dan justru di situ, PBB seharusnya jadi aktor utama buat nyari solusi. Tapi kenyataannya, langkah itu gagal karena veto tunggal. Menurut mantan Menteri Luar Negeri Jerman itu, komunitas internasional punya kewajiban moral bukan cuma buat rakyat Gaza, tapi juga buat menjaga wibawa PBB sendiri. Kalau lembaga ini pengen orang-orang tetap percaya, mereka harus bertindak sekarang, apalagi udah jelas banget apa yang perlu dilakukan, gencatan senjata, saluran bantuan, dan jalan ke arah perdamaian. Dia juga ngingetin kalau poin inti dari resolusi yang diveto Amerika sebenarnya udah disetujui di level Majelis Umum PBB. Jadi ada kontradiksi aneh. Mayoritas anggota PBB bilang setuju, tapi di Dewan Keamanan mandek gara-gara satu veto. Sebagai catatan tambahan, dia juga nyebut kalau sejak ada agenda khusus soal perdebatan veto, tuntutan dalam resolusi semacam itu makin punya dampak. Apalagi, minggu sebelumnya baru aja ada konferensi internasional tingkat tinggi yang bahas solusi dua negara. Dari forum itu, muncul suara bulat kalau aneksasi wilayah nggak akan pernah diterima. Buat dia, ini jadi kabar baik, artinya ada konsensus global yang mulai terbentuk meskipun jalannya masih berat. Dan seperti biasa, dia tekankan lagi posisi utamanya. Solusi dua negara adalah satu-satunya jalan buat perdamaian abadi di konflik Israel-Palestina. Kalau enggak, yang bakal terjadi cuma perang tanpa ujung, pendudukan permanen, dan spiral kekerasan. Sementara itu di kubu Amerika, utusan AS Mike Waltz berdiri membela keputusan negaranya. Menurut dia, resolusi yang diajukan itu gagal memenuhi syarat dasar. Dari sudut pandang AS, rancangan resolusi itu cacat karena nggak secara eksplisit mengutuk Hamas sebagai kelompok perlawanan bersenjata Palestina. Bagi Washington, ini masalah fundamental. Jadi, mereka anggap wajar kalau resolusi itu diveto. Di sisi lain, utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, muncul dengan nada tegas. Dia bilang kalau gencatan senjata itu bukan hal yang bisa ditunda, harus ada sekarang juga. Buat dia, nyawa orang Palestina sama berharganya kayak nyawa siapapun di dunia ini. Dengan kata lain, nggak ada alasan buat nunda langkah penyelamatan lebih dari 2 juta orang yang lagi terjebak di Gaza. Mansour juga ngasih apresiasi buat upaya diplomasi yang lagi jalan, terutama mediasi dari Qatar, Mesir, dan Turki. Menurut dia,
Aktor-aktor regional ini punya peran penting dalam mendorong solusi nyata. Dia juga ngingetin bahwa pemerintahan Palestina yang merdeka nggak mungkin berdiri tanpa dukungan mekanisme internasional yang jelas. Menariknya, Mansur sempat nyebut soal penolakan Donald Trump terhadap aneksasi dan pemindahan. Meskipun kontroversial di banyak isu, sikap itu menurutnya punya bobot tersendiri dalam konteks upaya diplomatik. Kalau dilihat dari keseluruhan dinamika sidang itu, ada pola yang jelas. Mayoritas komunitas internasional pengen PBB bergerak, tapi Amerika Serikat masih terus ngerem lewat hak veto. Negara-negara lain mulai frustasi karena setiap kali ada momentum buat nyelamatin warga sipil, satu veto bikin semua kerja keras batal. Jadi situasinya kayak gini, di satu sisi ada mayoritas global yang udah jelas dukung gencatan senjata dan solusi dua negara. Di sisi lain, ada kepentingan politik Amerika Serikat yang tetap ngejaga posisi Israel dengan alasan keamanan dan perang melawan Hamas. Akibatnya, warga Gaza yang jadi korban utama, sementara PBB makin kelihatan ompong. Kalau narasi ini ditarik lebih luas, sebenarnya ini bukan cuma soal Gaza, ini juga soal kredibilitas sistem internasional. Kalau PBB terus-terusan gagal nunjukin taring, negara-negara anggota bisa makin gak percaya. Dunia bisa beralih ke forum-forum alternatif atau bahkan jalur sepihak. Dan kalau itu terjadi, resiko konflik yang gak terkendali bisa makin gede. Di titik ini, kritik Presiden Majelis Umum PBB jadi relevan banget. Dia nggak cuma ngomong soal Gaza, tapi soal masa depan lembaga global itu sendiri. Kalau PBB nggak bisa nunjukin relevansi, organisasi yang dibentuk buat jaga perdamaian dunia bisa berubah jadi sekadar simbol formal tanpa pengaruh nyata. Seiring dunia masih sibuk debat soal veto di Dewan Keamanan, laporan terbaru dari UNRWA bikin situasi Gaza makin terasa mencekam. Menurut badan PBB itu, rata-rata 100 warga Palestina terbunuh setiap hari akibat operasi militer Israel. Itu belum termasuk mereka yang wafat karena kelaparan atau karena sistem medis yang udah kolaps total. Angka itu kalau dipikir-pikir gila banget, 100 nyawa hilang tiap hari, kayak jam pasir yang terus dituang darah. Sejak Oktober 2023, total korban jiwa di Gaza udah tembus angka lebih dari 66.000 orang. Mayoritas dari mereka perempuan dan anak-anak. Bayangin aja, satu kota sebesar itu sekarang jadi semacam kuburan massal terbuka akibat serangan tanpa henti. Wilayah yang dulunya penuh kehidupan berubah jadi zona mati, gak layak huni, dan dihantui krisis pangan paling parah abad ini. Kondisi makin runyam sejak Israel bikin skema distribusi bantuan lewat Yayasan Kemanusiaan Gaza yang disokong Amerika Serikat. Mekanisme ini jalan di luar jalur resmi PBB dan lembaga kemanusiaan internasional. Sejak program itu dimulai akhir Mei, hampir 2.600 orang terbunuh, sementara lebih dari 19.000 lainnya terluka ketika mereka berdesakan ngumpulin bantuan. Ironisnya, yang seharusnya jadi jalan keluar dari kelaparan malah berubah jadi titik jebakan maut. Fenomena ini bikin dunia makin bingung. Gimana bisa distribusi bantuan kemanusiaan justru berubah jadi momen pembantaian? Tapi buat warga Gaza, pilihan mereka terbatas. Kelaparan maksa mereka datang, meskipun sadar bisa aja berakhir dengan peluru. Di tengah situasi ini, pimpinan UNRWA, Philippe Lazzarini, ngasih sinyal keras. Dia ngelihat korban yang terus bertambah setiap hari justru bikin dunia mulai mati rasa. Ada semacam ketidakpedulian yang berkembang karena angka korban saking besarnya sampai terasa nggak nyata. Dia dorong agar semua tragedi ini nggak cuma tercatat sebagai statistik dingin, tapi dipahami sebagai penderitaan manusia yang harus disuarakan. Intinya, krisis Gaza nggak boleh jadi normal baru. Bagi Lazzarini, yang paling penting sekarang adalah dorongan ke arah gencatan senjata. Tanpa jeda, tanpa penghentian kekerasan, semua upaya kemanusiaan bakal cuma jadi tambal sulam. Di level regional, Mesir juga nunjukin sikap jelas. Menteri Luar Negeri Badr Abdelati nyambut langsung langkah-langkah UNRWA buat terus bantu para pengungsi Palestina. Dalam pertemuan dengan Lazzarini di Arab Saudi, dia tekankan kalau badan itu butuh dukungan finansial sekaligus politik biar bisa bertahan. Buat Mesir, masalah ini nggak sekadar isu kemanusiaan, tapi juga soal stabilitas kawasan. Abdelati bahkan dorong komunitas internasional buat neken Israel biar konvoi bantuan bisa masuk Gaza tanpa hambatan. Karena selama blokade masih jalan, kelaparan bakal terus dipakai sebagai senjata perang.
Meski jadi satu-satunya badan yang punya jaringan paling luas untuk bantu rakyat Palestina, UNRWA sendiri nggak luput dari tekanan. Sejak Oktober 2024, setelah Israel ngeklaim ada staf UNRWA yang terlibat serangan 7 Oktober 2023, operasi lembaga itu di tepi barat dan Gaza resmi diblokir lewat keputusan Knesset. Padahal, UNRWA ini udah berdiri sejak 1948, pasca Nakba, dan selama puluhan tahun jadi tulang punggung hidup jutaan pengungsi Palestina. Saat ini, mereka masih melayani sekitar 5,9 juta warga Palestina di 5 wilayah besar, Gaza, tepi barat, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Jadi bayangin, begitu UNRWA dipersempit ruang geraknya, jutaan orang otomatis kehilangan akses ke layanan dasar, mulai dari makanan sampai pendidikan. Rangkaian tragedi ini bikin Gaza bukan cuma simbol penderitaan Palestina, tapi juga ujian buat kemanusiaan global. Di satu sisi, dunia nyaksiin ribuan korban sipil yang jatuh tiap minggu. Di sisi lain, sistem internasional kelihatan lumpuh karena tarik-menarik politik. Veto AS di Dewan Keamanan, strategi Israel lewat distribusi bantuan alternatif, blokade terhadap UNRWA, semua itu bikin Gaza terus berada di jurang. Pertanyaannya, sampai kapan dunia bakal membiarkan neraka ini berjalan? Kalau pola sekarang nggak berubah, Gaza bisa hilang bukan cuma sebagai wilayah, tapi juga sebagai komunitas manusia. Dan ketika itu terjadi, luka yang ditinggalkan nggak bakal gampang sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.